Bapak Ibu Saudara sekalian, senang sekali bisa berjumpa pada pagi hari ini dalam satu pemaparan yang mungkin belum banyak juga yang mengenal atau mengetahui tentang hal ini. Ya, senang sekali ya bisa berjumpa lewat Zoom Sabda pada pagi hari ini, dan sekali lagi perkenalkan saya Evi, dan hari ini kita akan sama-sama belajar tentang panorama Alkitab. Nah, tapi sebelumnya saya ingin tahu dulu nih dari Bapak Ibu Saudara sekalian, sahabat Sabda sekalian ya, apakah sudah banyak yang familiar dengan istilah ini panorama Alkitab? Atau baru-baru saja dengar? Atau belum pernah dengar sebelum mendapatkan brosur dari Sabda? Ya, benar sekali ya. Kalau lihat dari respon live chat-nya, banyak sekali ada ini ya, kebanyakan baru mendengar atau baru saja tahu tentang istilah panorama Alkitab ini. Panorama Alkitab, mungkin banyak ya yang belum mengenal istilah ini ya tentang panorama Alkitab, tapi dalam brosur kita sudah bisa melihat sedikit ya pemaparan atau sedikit penjelasan supaya ada bayangan sendiri sedikit ya tentang apa sih kita belajar tentang panorama Alkitab ini. Dalam brosur dikatakan itu adalah tentang melihat bersama keseluruhan Alkitab dari berbagai aspek dan sudut pandang. Dan berikut ini adalah garis besar yang akan kita pelajari bersama-sama hari ini mengenai panorama Alkitab. Yang pertama tentang definisi tentang panorama Alkitab itu sendiri, lalu apa pentingnya kita belajar panorama Alkitab, lalu kita akan bersama-sama melihat pemandangan ya, melihat panorama Alkitab ini ya, ada berbagai macam aspek sudut pandang yang akan menolong kita melihat panorama Alkitab secara keseluruhan ya, ada dari arti katanya sendiri, struktur kitabnya, ada garis waktu, periode dan sebagainya. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Lalu juga nanti akan ada penutup. Ketika mempersiapkan materi ini sama halnya seperti Bapak Ibu Saudara sekalian ya, ada beberapa teman yang bertanya kepada saya, apa sih itu panorama Alkitab? Nah, lalu saya bertanya dulu kepada mereka nih, ya, menurut teman-teman sendiri apa sih itu artinya panorama? Nah, mereka tuh ada yang menjawab, ya, panorama itu artinya pemandangan, ya. Saya bisa melihat keluasan, keindahan, dan ini berhubungan dengan petualangan di alam bebas. Nah, ada juga yang menjawab panorama itu ketika saya sedang melihat pemandangan dari atas pesawat, ya, bisa melihat pemandangan yang luas, ya, bisa melihat biasanya hanya bisa melihat satu rumah, dua rumah ketika kita berada di wilayah tertentu, tapi ini saya bahkan bisa melihat satu kota atau satu wilayah secara utuh, nih ya. Dan sesuatu yang tampak kecil di bawah itu jadi kayak gambaran utuh, bisa melihat aliran sungai mengalirnya kemana, bisa melihat warna atap-atap rumah, bisa melihat gunung, bisa melihat hutan-hutan ya yang terbentang. Dan memang tidak ada yang salah dengan semua pendapat tersebut. KBBI juga menjelaskan tentang panorama adalah pemandangan alam yang bebas dan luas. Nah, kalau begitu apa sih artinya panorama Alkitab? Nah, dalam slide ini Bapak Ibu Saudara sekalian bisa melihat ya ada berbagai macam definisi dari panorama Alkitab ya. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah salah satu cara studi Alkitab untuk meneliti latar belakang Alkitab. Lalu dari Terry Hall sendiri yang menulis buku tentang Bible Panorama ini, dia berkata bahwa panorama Alkitab ini adalah pendekatan sintesis atau melihat dari sudut pandang yang lebar, yang luas terhadap Alkitab untuk mendapatkan gambaran luas atau besarnya. Lalu dalam brosur tadi kita sudah melihat juga ya, kita dengan panorama Alkitab ini kita bisa melihat bersama keseluruhan Alkitab dari berbagai aspek dan berbagai perspektif, berbagai sudut pandang. Nah, jadi kalau kita lihat di sini panorama Alkitab itu sebenarnya berbicara tentang big picture, tentang gambaran luas mengenai Alkitab. Nah, mungkin banyak dari kita yang selama ini mengenal Alkitab hanya sepotong-sepotong, sebagian-sebagian. Tetapi hari ini bersama-sama kita akan melihat Alkitab secara luas itu berbicara tentang apa. Melihat dari sudut pandang helikopter tadi ya, kita bisa melihat sungai, gunung, lautan, dan hutan dan sebagainya. Dan Alkitab sendiri ya dalam Yohanes 14 ayat 6 sudah memberikan gambaran besar tentang firman Tuhan ini. Siapa yang hafal nih? Yohanes 14 ayat 6. Gambaran besar Alkitab kita? Ya, Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini mengenai Kristus. Panorama Alkitab itu berbicara tentang big picture, tentang kisah kasih Allah yang abadi di dalam Kristus, yang berpusatkan kepada Kristus. Mulai dari Kejadian ya, itu dibuka dengan kisah penciptaan. Allah menciptakan dunia ini. Lalu beralih kepada ya terjadinya kejatuhan manusia yang dimulai dari Hawa yang
terbujuk oleh godaan si ular, si iblis itu untuk memakan buah yang dilarang oleh Allah untuk dimakan. Dan saat itu manusia jatuh ke dalam dosa, ya. Dan seketika itu juga hubungan manusia dan Allah menjadi rusak. Tetapi Allah yang penuh kasih telah merancangkan karya besar dan janji keselamatan untuk menebus manusia dari dosa dan menyelamatkan umatnya. Dan itu diwujudkan dengan Dia datang sendiri dalam rupa manusia untuk menggenapi janjinya itu melalui Yesus Kristus. Dan dari kedatangan Yesus Kristus itu ya, Dia menebus umatnya, Dia menyelamatkan umatnya, dan tidak berhenti sampai di situ. Kasih Allah itu juga mencakup, atau penebusan Allah itu juga mencakup pemeliharaan terhadap umatnya sampai kepada akhir zaman, sampai kepada kedatangan Kristus yang kedua kali, sampai kepada kekekalan. Dan pada saatnya nanti seluruh umatnya akan memuliakan Dia dalam kekekalan, langit yang baru, bumi yang baru. Dan inilah gambaran besarnya. Berbicara tentang cerita, berbicara tentang kisahnya mengenai kasih Allah. Alkitab adalah surat cinta Allah kepada manusia. Nah, Yayasan Lembaga Sabda sendiri ya bekerja sama dengan mitra kami dari Kingston, ya Komik Kingston, membuat satu gambaran panorama Alkitab ya. Dalam ini panjang sekali, saya nggak bisa buka ya. Panorama Alkitab yang luar biasa dari ini ya, dari seri Kisah Kasih Abadi ya. Ini ada 24 lembar bolak-balik ya, yang menceritakan dari awal penciptaan sampai kejatuhan manusia, lalu bagaimana Allah menebus yang melalui kedatangan Kristus, dan sampai pada kitab Wahyu yang menceritakan, memberikan nubuatan tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah, ini panjang banget ya. Nanti bisa diakses ya, ini ada di komik.app situsnya ya, bisa dibaca di situ, juga bisa dinikmati panorama Alkitab dari komik Kisah Kasih Abadi ini. Wah. Ya, bersyukur kepada Tuhan ya, karena Dia menolong kita untuk bisa melihat gambaran besar. Dan hari ini kita akan bersama-sama belajar aspek-aspek dari gambar besar Alkitab tersebut ya. Melihat Alkitab dari secara luas, dari berbagai sudut pandang dalam panorama Alkitab. Nah, mengapa sih kita harus belajar panorama Alkitab? Mengapa Yayasan Lembaga Sabda mengadakan presentasi ini, mengadakan seminar ini? Ya, karena kami melihat ada satu hal penting yang harus dimiliki oleh orang percaya ketika mempelajari firman Tuhan. Saat ini sebelum-sebelumnya memang kami fokus mengajak para sahabat sabda untuk melakukan studi Alkitab, mengamati setiap kitab di dalam firman Tuhan. Bahkan kami membuka kelas-kelas bedah kitab untuk melihat bagaimana aspek-aspek dalam setiap kitab itu dapat kita pelajari ya. Dan tentunya harus melihat gambar besarnya. Dan ketika dalam melalui proses ini kami melihat bahwa sangat penting sebelum setiap peserta mempelajari setiap kitab, mereka juga harus belajar gambaran besar dari firman Tuhan ini sendiri. Itu sebabnya mengapa sekarang kita belajar panorama Alkitab. Nah, sebagai orang percaya, hampir setiap hari kita itu menerima pesan pengajaran firman Tuhan. Entah itu dari khotbah. Nah, kalau mama saya itu setiap hari, karena sekarang kan khotbah banyak ya di YouTube, di Facebook, itu hampir setiap hari dengar khotbah, nggak cuma hari Minggu aja. Ya, lalu yang suka baca akan banyak mendengar, membaca tentang pesan pengajaran firman Tuhan dari buku-buku rohani. Kalau anak-anak muda diharapkan ya, sekarang sukanya dengar dari podcast ya, tentang renungan atau tentang seminar-seminar tentang mengulas tentang firman Tuhan dan sebagainya, dan bertebaran pula pesan-pesan pengajaran firman Tuhan dalam media-media digital. Bahkan sejak kecil ya, kita sudah mendengarkan cerita Alkitab di sekolah minggu tentang Nuh, tentang Goliat, tentang Daud dan sebagainya. Tapi ya, pertanyaannya sekarang, apakah semua itu sudah menjamin kita dapat melihat gambaran besar dari Alkitab itu? Kita bisa melihat Alkitab secara keseluruhan. Nah, informasi yang terpisah ketika kita belajar Alkitab itu ibarat kepingan puzzle ya. Khotbah yang kita dengar, studi Alkitab yang kita lakukan dalam setiap pasal, cerita-cerita sekolah minggu yang kita dengar gitu ya. Itu tuh ibarat kepingan-kepingan puzzle. Ya. Yang sebenarnya semua tuh saling terhubung dan sebenarnya memiliki satu ya yang bisa dihubungkan. Ya, kalau lihat di ilustrasi ini ketika pendeta sedang berkhotbah, ya Alkitab itu
satu topik ya, Alkitab itu sedang membahas potongan kecil dari firman Tuhan gitu ya. Dan kita hanya bisa menyatukan kepingan-kepingan puzzle. Kalau yang sudah biasa main puzzle kan tahu ya. Kita hanya bisa menyusun kepingan-kepingan puzzle, apalagi yang sampai 1000 pieces, yang sampai berapa pieces itu ya. Nah, kita hanya bisa menyatukannya jika kita tahu gambar utuhnya. Nah, gambar utuh ini adalah big picture-nya firman Tuhan, yaitu Kristus. Setiap kepingan puzzle yang kita dengar dari khotbah, buku rohani, studi Alkitab, cerita-cerita di sekolah minggu, akan dan seharusnya membawa kita kepada pengenalan yang utuh akan kasih Allah yang luar biasa di dalam Kristus. Gitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan dengan belajar panorama Alkitab, kita juga sedang belajar disiplin mempelajari firman Tuhan 360 derajat. Ya, dan kita bisa mempelajarinya secara maksimal dari banyak sudut pandang. Dari sudut pandang bahasa, budaya, sejarah, adat istiadat, struktur kitab, dan sebagainya. Ya, saya harap sampai di sini kita semua semakin semangat ya untuk mempelajari panorama Alkitab ini. Ya, jadi ketika kita belajar tentang panorama Alkitab, ingatlah kita sedang belajar tentang big picture dalam firman Tuhan, yaitu Kristus, tentang kisah Tuhan, ya, tentang kasih Allah, dan kita sedang belajar tentang surat cinta Allah kepada manusia. Oke, sekarang saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk sama-sama kita melihat pemandangan dalam panorama Alkitab ini. Ya, diharapkan kita bisa menikmatinya, bisa fun ya. Dan nanti sama-sama kita belajar dalam sesi tanya jawab. Kalau ada yang kurang jelas, ada yang ingin ditambahkan juga silahkan. Nah, ini daftar pemandangan yang akan kita pelajari bersama-sama hari ini. Cukup banyak ya. Ini nih belum seluruhnya ya. Ini yang kami pilihkan saja, yang kami anggap ini bisa nanti mendorong ya Bapak Ibu Saudara sekalian, sahabat-sahabat sekalian untuk belajar sudut-sudut pandang yang lainnya tentang panorama firman Tuhan. Jadi ini untuk mendorong, karena ketika kita belajar panorama Alkitab, ini kita tidak berbicara tentang proses yang pendek ya. Ini kita berbicara tentang proses seumur hidup, belajar tentang firman Tuhan. Jadi hari ini kita akan sama-sama belajar dari sudut pandang arti Alkitab, struktur Alkitab, tema-tema utamanya, kesatuan atau keutuhan Alkitab dan sebagainya. Ya. Jadi ini sama seperti kita melihat dari atas. Ketika kita melihat dari atas ya, kita melihat naik helikopter tadi ya, itu tuh di bawah itu yang warna-warni atapnya itu kota Tembagapura. Mungkin kalau yang di Papua ya, ketika ada di kota itu nggak bisa lihat keindahan yang luar biasa seperti itu ya. Dari situ kita bisa melihat sungai, kita bisa melihat rumah, bisa melihat hutan, gunung dan sebagainya. Dan begitulah ibaratnya ya daftar pemandangan ini yang kita lihat dari panorama Alkitab. Nah, kita akan mulai yang pertama ya. Ini tentang dasarnya dari arti kata Alkitab itu terlebih dahulu. Kata Alkitab sendiri ini sebenarnya kata dasarnya itu dari adalah kitab yang diambil dari bahasa Ibrani. Bahasa Ibraninya adalah katab, artinya menulis. Ya, jadi ini semua berhubungan dengan semua tulisan. Dan kalau kita lihat ayat-ayat yang menggunakan kata-kata ini, tulisan ini adalah tulisan tentang janji Tuhan, tentang perintah Tuhan, ya, tentang pesan Tuhan kepada umatnya. Dan kalau sekarang di Indonesia kita menggunakan kata Alkitab, ini sendiri adalah pengaruh dari bahasa Arab, ya. Dan dari sini juga sudah terlihat dengan jelas Alkitab itu artinya apa? Alkitab itu adalah artinya kitab atau tulisan di atas segala kitab. Satu kitab yang utama, kitab yang paling utama, kitab suci. Dan kalau misalnya dalam bahasa Inggris kita suka mendengar, kita tahu ya itu biasanya disebut the Bible ya dalam bahasa Inggris. Nah, the Bible ini sendiri diambil dari kata bahasa Yunani yaitu biblos yang berarti buku. Arti asli dari biblos ini sendiri adalah kulit papirus yang merupakan cikal bakal dari bahan kertas yang sebagai bahan untuk membuat buku. Ya, nah bentuk jamak dari biblos ini adalah Biblia, karena kan Alkitab ya itu terdiri dari kumpulan-kumpulan kumpulan-kumpulan buku-buku kecil ya. Jadi disebut dengan Biblia ya, kumpulan-kumpulan buku. Nah, istilah Biblia ini dipakai dalam terjemahan Alkitab yang pertama-tama dikerjakan yaitu dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Itu kita bisa bilang ini versi Septuaginta. Dan ini merujuk kepada kumpulan kitab-kitab suci. Kalau biasanya disebut dengan gulungan kitab ya, yang dikumpulkan dalam gulungan kitab.
Dan pada abad ke-6 setelah setelah zaman hidup Yesus ya, kata Biblia akhirnya berkembang, dulunya adalah kata jamak, kumpulan dari buku, akhirnya menjadi kata tunggal. Ya, Biblia bukan lagi merupakan istilah untuk jamak, tetapi menjadi istilah untuk kata tunggal. Dan ini di sini menegaskan kembali bahwa Alkitab adalah satu buku. Ya, Alkitab itu adalah buku yang utuh, bukan buku yang terdiri dari 66 kitab yang terpisah yang berbeda, tetapi itu adalah rangkaian satu buku. Ya, ini dari kata Alkitab sendiri kita sudah bisa melihat gambaran besarnya mengenai Firman Tuhan ini. Nah, Alkitab adalah satu buku, satu cerita yang berpusatkan kepada Kristus. Kita bisa lihat dari bagian di depan Bapak Ibu Saudara sekalian ini ya, dari penulis yang berbeda dalam 66 kitab. Ada 3 bahasa asli awal Firman Alkitab. Hampir ada 3.000 karakter orang yang berbeda-beda dalam cerita Alkitab ya. 1.600 tahun penulisan. Wow, itu rentang waktu yang sangat panjang dan keragaman lainnya. Dan semuanya itu ya, perbedaan-perbedaan itu adalah satu inspirasi yang berasal dari Allah, yaitu tentang Kristus. Kita bisa belajar ya secara lebih detail lagi ya, satu buku yang terdiri dari 66 kitab tersebut ya. Ini kalau di sekolah teologi ya mungkin sudah banyak yang tahu ya, kalau Alkitab itu dibagi menjadi ke dalam beberapa kategori atau yang biasa kita bilang sebagai struktur Alkitab. Untuk belajar Alkitab secara keseluruhan kita dapat melihat strukturnya agar bisa melihat kesinambungannya. Dan pembagian secara umum mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian ada juga yang belum tahu, kita lihat sama-sama di layar kita masing-masing ya. Ini saya menggunakan dalam bahasa Inggris ya. Jadi untuk Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu dibagi menjadi kitab hukum Taurat ya, kitab hukum yaitu yang ditulis oleh Musa. Biasanya disebut juga dengan kitab-kitab Musa. Lalu ada kitab sejarah. Kitab sejarah itu mulai dari Yosua sampai dengan Ester. Lalu ada kisah, ada kategori ya puisi ya atau tulisan. Ini ya, ini dari Ayub ya sampai dengan ini ya ada Mazmur ya, lalu ada Amsal ya. Lalu juga ada nabi-nabi besar dan nabi-nabi kecil. Ini berbicara tentang nubuatan. Karena Allah menyatakan nubuatannya ya kepada bangsa Israel melalui para nabi ini. Nah, lalu kita beralih kepada Perjanjian Baru. Ini juga dibagi menjadi 4, yaitu tentang Injil. Injil ini adalah kabar baik, cerita ya tentang narasi tentang Kristus. Semuanya ditulis dalam bentuk narasi, sama halnya dengan kitab Musa, semua juga ditulis dalam bentuk narasi. Ada juga yang mengatakan bahwa Injil ini juga sebenarnya tentang hukum ya, hukum yang baru di dalam Kristus gitu ya. Penggenapan dari hukum Taurat yang dinyatakan di dalam hukum yang ditulis oleh Musa. Lalu juga ada tentang kitab sejarah. Di dalam Perjanjian Baru hanya ada satu kitab sejarah, ya ini tentang sejarah umatnya, sejarah gereja di dalam Kisah Para Rasul. Lalu yang berupa tulisan ya sama halnya seperti di Perjanjian Lama, ada poetry itu karya-karya tulis, karya-karya sastra. Nah, di dalam Perjanjian Baru itu juga ada, itu terangkum dalam kitab surat-surat, mulai dari Roma sampai dengan kitab kitab Yudas ya. Ini ditulis oleh Paulus dan juga rasul-rasul yang lain. Lalu di dalam Perjanjian Lama, Perjanjian Baru juga ada satu saja kitab nubuatan, yaitu kitab Wahyu, nubuatan akan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Nah, Terry Hill sendiri membagi Alkitab supaya lebih mudah ini ke dalam 3 kata, history, experience, dan prophecy. Di dalam Perjanjian Lama ada 17 kitab history, jadi kalau kita lihat di kitab Musa dan kitab sejarah itu dijadikan satu menjadi 17 kitab. Nah, lalu di dalam Perjanjian Baru itu ada 5 kitab, jadi dari Injil dan juga kitab sejarah dijadikan satu, 5 kitab. Dan uniknya ya ada 5 kitab puisi karya sastra, lalu ada 17 kitab nubuatan. Dan di dalam Perjanjian Baru ada 21 ya kitab kitab yang merupakan tulisan atau surat-surat, dan ada 1 kitab nubuatan, dan itu jika digabungkan sama ya menjadi 22 kitab. Nah, ini sangat membuat saya semakin bersyukur karena dengan begini kita bisa belajar melihat kesatuan firman Tuhan. Dan Kristus sendiri menyatakan tentang firman Tuhan atau menyatakan tentang setiap tulisan tersebut. Dalam Yohanes 20 ayat 31 dikatakan bahwa semua ini ditulis supaya manusia percaya. Ya, supaya kamu percaya
bahwa Yesus adalah Kristus, Anak Allah. Jadi semua tulisan ini kembali merujuk kepada pengenalan kita kepada Sang Pusat dari firman Tuhan itu sendiri, yang adalah Kristus. Nah, secara detail pembagian Alkitab dapat kita lihat dalam slide berikut. Ini adalah pembagian dari Perjanjian Lama, ya, ada 39 kitab, ditulis dalam rentang waktu yang sangat lama, lebih dari 1000 tahun, ya, ditulis sebelum Kristus lahir, ya, pada tahun 1400 sebelum Masehi sampai sekitar 400 sebelum Masehi. Dan kita bisa lihat ya di sini untuk lebih memudahkan, biasanya kalau di sekolah minggu kan guru-guru itu suka cari cara supaya anak-anak itu, ya, atau guru agama Kristen cari cara supaya murid-muridnya bisa lebih mudah menghafal ini jumlah Alkitab ada berapa gitu ya. Nah, ini juga pembagian Old Testament, ya. Ini ada 3 huruf di kata Old, lalu ada 9 huruf di kata Testament. Kalau dalam bahasa Indonesia kan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, itu berarti tinggal dikurangin 1 huruf dari setiap katanya, ya. Jadi kalau dilihat 1, 2, 3, 1 sampai 9, setiap angka yang paling terakhir itu dilingkari, jumlahnya 39, itu menjadi 39 kitab. Nah, ini cara yang menyenangkan, ya, untuk bisa hafal berapa jumlah kitab. Dan ayat terpanjang yang ada di dalam Perjanjian Lama ini ada dalam Ester 8 ayat 9. Nanti boleh dicek, ya. Dan kitab terpanjang yang ada di dalam Perjanjian Lama ini adalah kitab Mazmur. Nah, sekarang kita masuk ke dalam Perjanjian Baru. Nah, Perjanjian Baru ini ada sebanyak 27 kitab. Ditulis dalam rentang waktu sekitar 50 tahun lebih, ya, setelah setelah kedatangan Kristus. Ya. Ini juga, ya, ada cara mudah untuk mengingatnya, ya. Ini jadi New Testament tidak mengubah polanya tadi, ya, 1, 2, 3, 1 sampai 9. Lalu setiap angka yang terakhir itu dilingkari. Ya, tapi kita tidak menyatukan, tetapi 3 dikali 9 menjadi 27 kitab. Nah, ya, ini cara yang menyenangkan sih untuk kita bisa mengingatnya. Nah, di dalam Perjanjian Baru sendiri ini, ayat yang terpendek adalah Yohanes 11 ayat 35. Di situ dikatakan menangislah Yesus. Lalu yang terpanjang yaitu ada di kitab Injil, yaitu di kitab Lukas, ya, terdiri dari 24 pasal. Dan ketika kita sekali lagi melihat pembagian Alkitab, ya, melihat pembagian dari seluruh 66 kitab ini, kita tidak boleh melupakan bahwa ini adalah satu buku, satu kisah kasih Allah, ya, satu kisah kasih Allah. Ketika kita membaca atau meminjam novel atau meminjam komik, ya, misalnya di sebuah tempat persewaan atau membelinya, pastinya kan kita secara natural akan membacanya dari awal sampai akhir, membacanya secara urut supaya kita bisa tahu keseluruhan ceritanya. Begitu pula dengan history tentang kasih Allah, tentang cerita Allah di dalam firman Tuhan. Bacalah setiap firman Tuhan ini, ya. Bacalah setiap kitab ini sebagai satu rangkaian buku dari awal sampai akhir. Jangan sepotong-sepotong hanya diambil mana yang kita suka. Kita menguasai satu ayat lalu kita bilang kita sudah tahu seluruh Alkitab. Tidak, ya. Kita harus mengetahui, mengenal dari awal sampai akhirnya. Melihat dengan tuntas mulai dari awal sampai akhirnya, ya, supaya kita bisa melihat dengan jelas penyataan akan Allah, penyataan kasih Allah melalui Kristus dalam keseluruhan firman Tuhan. Jadi belajar disiplin untuk membaca Alkitab dari awal sampai akhir, ya, dan mengetahui gambaran besarnya. Nah, 66 kitab ini ditulis tidak hanya satu orang, ya, ditulis bukan oleh orang-orang yang hanya orang-orang luar biasa dan sebagainya, ya, tetapi penulis Alkitab sini ada sekitar 40 orang. Mereka berasal dari bermacam-macam latar belakang. Mereka mempunyai ciri khas tersendiri ketika menulis, ya. Dan apakah ketika menulis ini yang menarik bagi saya, ya? Dan ketika mereka menulis, ya, apakah ketika mereka menulis tuh mereka ini saya sedang menulis firman Tuhan, loh. Tidak ada yang ketika menulis tuh mereka ini saya sedang ini nanti akan jadi apa sabda Tuhan, loh. Enggak, ya. Seperti Musa misalnya, ketika dia menuliskan 5 kitabnya, ya, dia menuliskan membuat rekaman cerita supaya bangsa Israel bisa terus mengingat tentang Allah. Ya, mengingat tentang Allah yang sudah membawa mereka keluar dari tanah dari perbudakan, ya, mulai dari penciptaan, ya. Jadi rencana Allah, ya, untuk membawa mereka keluar dari perbudakan dari Mesir dan sampai kepada tanah perjanjian itu diceritakan dalam satu bentuk narasi, ya.
Lalu juga ya Daud ketika dia menuliskan syair-syairnya, ketika dia menuliskan curahan isi hatinya, dia tidak berpikir ini akan menjadi satu bagian dalam firman Tuhan. Tetapi dia mencurahkan perasaannya kepada Tuhan. Dia mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan dan menuliskannya. Sama halnya dengan Yeremia. Ketika dia menulis kitab Ratapan, ya, dia sedang menulis kegalauan rohani yang sangat besar di dalam hidupnya mengenai keadaan bangsa Israel saat itu. Mengenai keadaan rohani bangsa Israel saat itu. Dan ya, dari setiap proses yang berbeda, latar belakang yang berbeda, Allah mengilhaminya. Ya, Allah yang menjadi pusat ya ilham ketika mereka menulis. Ya, ketika mereka menulis juga mereka juga berbagai tidak datang dari berbagai macam latar belakang. Ada yang memang mereka penyair, ada yang memang orang-orang bijak ya, ada yang mereka juga berbicara atau menulis dari kesaksian mereka. Dan begitu luar biasa ya proses dari orang-orang yang menuliskan Alkitab ini. Ya, kita bisa lihat daftarnya di bawah ini ya, kita bisa melihat daftarnya. Banyak sekali ya, ada yang belum diketahui siapa juga penulisnya. Ya, nanti diharapkan kita bisa kenal, belajar lebih banyak. Saya tidak akan membahas ini satu persatu ya penulis-penulis kitab ini. Nah, para penulis Alkitab menuliskan tulisan ini dalam kurun waktu 1.600 tahun. Ini bukan rentang waktu yang pendek. Ya. Dan mereka menulis peristiwa, kalau dalam perjanjian lama itu kurang lebih peristiwa 3.000 tahun. Ya. Perjanjian lama itu mencakup peristiwa 3.000 tahun yang ditulis dalam rentang waktu 1.000 tahun. Lalu perjanjian baru itu ditulis dalam untuk sampai sekarang yaitu disebut dengan itu rentang waktunya 2.000 tahun. Karena masih ada kedatangan Kristus yang kedua yang sampai ke yang saat ini masih kita nanti-nantikan. Wow, ini adalah rentang waktu, ini adalah rentang peristiwa dalam Alkitab. Kita bisa Bible timeline-nya kalau kita mau mengajarkan kepada anak-anak sekolah minggu dengan cara yang mudah, bisa menggunakan bagan ini. Nah, tetapi ya kita juga bisa belajar secara lebih detail melalui bagan seperti ini ya. Ini ketika saya mempersiapkan ini, saya menemukan banyak sekali bagan-bagan yang akan sangat menolong kita melihat gambaran besar firman Tuhan. Yang saya sampaikan, yang saya pakai di sini, ini tidak bikin sendiri ya. Ini saya juga mendapatkannya dari referensi-referensi dari mereka yang sudah menyelidikinya terlebih dahulu, dan ini sangat-sangat menolong. Ya, kita bisa lihat garis waktu ya, dari tahun 2000 sebelum Kristus, sebelum Masehi. Kita bisa lihat pembagian kitabnya ya. Ini sudah dibagi juga kitab kitab Musa, lalu kitab sejarah, lalu ada juga kitab-kitab puisi. Ya, warna hijau itu kitab puisi, kalau kita lihat di perjanjian baru itu surat-surat ya, lalu warna biru ini ada tentang nubuatan-nubuatan nabi-nabi besar dan nabi kecil. Kita bisa lihat di dalam perjanjian baru itu ada di Wahyu, dan kita bisa lihat orang-orang ya, tokoh-tokoh utama yang ada di dalam setiap rentang penulisan dari garis Alkitab ini, dan peristiwa-peristiwa penting atau peristiwa-peristiwa utama yang terjadi dalam setiap rentang penulisan firman Tuhan ini. Nah, ini butuh satu sesi atau mata kuliah khusus ya untuk ini. Kita nggak akan bahas secara detail, tapi paling tidak kita bisa melihat gambaran besarnya. Peristiwa ini bukanlah peristiwa yang terpisah-pisah, tetapi satu rangkaian yang menjadi satu keutuhan, ya, menjadi satu keutuhan. Nah, peristiwa-peristiwa yang kita lihat tadi ya di dalam garis Alkitab itu terjadi ya. Itu terjadi di dalam satu wilayah yang kita tidak bisa katakan wilayah yang besar. Peristiwa-peristiwa luar biasa yang mempengaruhi bahkan sejarah dunia. Ya, kalau dilihat ini potret ya, foto yang direkam oleh NASA dari sisi Sungai Nil. Geografi atau wilayah di mana peristiwa-peristiwa penting penting Alkitab itu sebagian besar terjadi di sini. Nah, di sinilah ya di dalam slide ini ya, yang satu kali pandang ini kita bisa lihat di sinilah sebagian besar peristiwa Alkitab dan tempat bangsa Israel maupun gereja lahir sampai bertumbuh. Dan peristiwa-peristiwa utama terjadi di sini ya, di wilayah kecil Israel. Itu ada Israel, ada Yerusalem. Nah, dari sini kita bisa melihat ya, dari sini kita bisa melihat Israel ya, ini merupakan tempat yang sangat strategis
Karena disitulah dari Eropa bisa bertemu, Asia bertemu, dan Afrika bertemu. Dan dari kota kecil Yerusalem inilah kabar baik tentang Kristus, kabar baik tentang firman Tuhan bisa tersebar sampai ke seluruh dunia. Dan puji Tuhan, sampai hari ini kita juga bisa menikmatinya. Kabar baik itu di Indonesia. Wah, puji nama Tuhan. Ya, dari tempat yang kecil, Tuhan mendatangkan sesuatu yang luar biasa, sehingga bisa melihat karyanya yang agung. Ya. Nah, peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam firman Tuhan itu terbagi dalam berbagai macam periode. Kalau di dalam bagian ini kita bisa lihat ya periode-periode utama, ya periode-periode penting yang terjadi di dalam firman Tuhan. Mulai dari sebelum masa air bah sampai setelah masa air bah, ya. Lalu ada masa Abraham, mereka diperbudak di Mesir, ya, orang Israel di Mesir, lalu mereka berputar-putar di padang gurun sampai kepada sampai kepada kedatangan Kristus, sampai kepada masa gereja. Kita bisa melihat seluruh garis sejarahnya di sini, sejarah-sejarah penting yang terjadi dalam lebih dari 5.000 tahun. Dan dalam melihat periode dalam firman Tuhan ini, satu hal yang saya bisa belajar, bahwa di sini ada Allah yang membangun sejarah, ada Allah yang membuat zaman, ada Allah yang memulai kisah ini, mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Allah yang berkarya di dalam keseluruhan kisah ini. Jadi sekali lagi ditegaskan, ini bukan satu kejadian-kejadian terpisah yang kebetulan ya terjadi di dunia ini, tetapi benar-benar adalah satu karya agung. Allah sendiri yang menuliskan kisahnya, sejarahnya dalam setiap periode-periode dalam firman Tuhan ini. Nah, tema utama dari Alkitab ya kita dapat melihat di sini adalah Alkitab, Allah berbicara, Allah menyatakan dirinya dalam satu buku, satu sejarah, satu kisah. Ya, dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Kita bisa melihat di sini pembagiannya tadi ya, struktur Alkitabnya, lalu kita juga bisa melihat tokoh-tokoh yang ada di dalam setiap kitab tersebut. Lalu kita juga bisa melihat tahunnya ya, di mana tahun Allah bekerja dalam memanggil keluarga, itu ada sekitar 2.500 tahun. Lalu masa Musa ya dan hukum Taurat itu ada 1.524 tahun. Lalu Kristus ya, lalu juga masa ketika gereja berkembang itu ada 1.900 tahun lebih, dan sampai kapan kita tidak tahu ya, sampai Yesus datang lagi yang kedua kalinya. Dan kita bisa melihat tema-temanya di sini. Di dalam perjanjian lama kita bisa melihat Allah sudah dijanjikan mulai dari Kristus sudah dijanjikan mulai dari kitab Kejadian. Lalu Kristus dinubuatkan ya dalam kitab Mazmur ya, dalam Yesaya. Lalu kita bisa melihat ini Kristus sebagai utama, lalu sebagai pusat dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Kita bisa melihat di sini ada hukum Musa dan hukum yang Kristus ajarkan selama masa hidupnya. Kita bisa melihat perbandingan yang luar biasa. Kalau di dalam ini ya, ini Musa sebagai perantara antara Allah dan manusia, tetapi dalam perjanjian baru Kristuslah yang menjadi perantara antara Allah dan manusia. Lalu di dalam perjanjian lama itu kalau ketika kita mau mengakui dosa-dosa kita mau disucikan ya, itu kita harus menggunakan darah binatang, tetapi di dalam perjanjian baru digenapi hanya melalui darah Kristus sampai pada akhirnya ya, akhirnya semua ya semua digenapi dari perjanjian lama digenapi di dalam perjanjian baru, dan semua sentralnya adalah Yesus Kristus. Ini satu karya agung yang luar biasa, yang ketika kita hanya mendengarkan khotbah secara sepotong-sepotong, baca renungan harian setiap hari secara sepotong-sepotong ya, atau mendengarkan cerita sekolah minggu ya, hanya menciptakan dari sudut pandang yang kecil saja ya, tanpa melihat satu gambaran yang besar ini, kita tidak dapat melihat keindahan yang luar biasa dari firman Tuhan. Allah yang menjaga, mengilhami firman-Nya, dan Allah yang menjaganya. Nah, itu tadi kita bisa seminarkan, ya sekali lagi bisa diseminarkan selama beberapa sesi ya. Tetapi secara mudah di sini kita bisa melihat perjanjian lama dan perjanjian baru. Allah sebagai pusat, Kristus sebagai pusat. Kalau dalam perjanjian lama itu samar-samar, tetapi dalam perjanjian baru
sudah dinyatakan. Ya, di dalam perjanjian lama kita masih menanti-nantikan, tetapi dalam perjanjian baru itu sudah dideklarasikan, ya, dinyatakan. Nah, sampai pada akhirnya ya, ketika dalam perjanjian lama kedatangan Kristus dipersiapkan dan pada perjanjian baru itu digenapi. Dan topik-topik utama lainnya yang kita bisa lihat secara utuh dalam firman Tuhan itu ada penciptaan, tentang kejatuhan manusia, rencana keselamatan dari Allah, mengenai umatnya, ya. Ketika dalam perjanjian itu umatnya adalah umat Israel, tetapi setelah Kristus datang, kita gereja ini adalah umatnya, dan sampai nanti dalam kerajaan Allah. Ya, semuanya perbedaan ini bersatu di dalam Kristus. Dari 40 penulis, tentang waktu penulisan 1600 tahun, semuanya berpusatkan kepada Kristus. Ya, ini kita bisa melihat keutuhan Alkitabnya luar biasa. Ini bagian yang juga ketika mempersiapkan panorama Alkitab ini, ya, saya juga baru, oh iya ya, dari Kejadian sampai Wahyu, Allah sudah menyatakan ini adalah satu buku yang utuh. Satu buku yang utuh tentang Kristus. Kita bisa lihat di Genesis 1, Kejadian 1 sampai 3. 3 pasal pertama dalam kitab Kejadian, ya, lalu 3 pasal terakhir dalam kitab Wahyu. Kalau dibandingkan tuh berbicara hal yang sama, berbicara tentang Allah, ya, berbicara kalau di dalam Kejadian tuh berbicara tentang langit dan bumi yang pertama, lalu dalam Wahyu tuh berbicara tentang langit dan bumi yang baru. Ya, di Kejadian itu berbicara tentang peristirahatan yang pertama ketika Allah beristirahat, ya. Lalu juga ada peristirahatan yang terakhir dalam kekekalan bersama dengan Allah, ya. Lalu juga ada tentang Taman Eden, ya, yang waktu itu ditutup, tidak bisa lagi kita manusia masuk ke dalamnya, tetapi dalam Wahyu itu taman itu juga bahkan dibuka kembali, ya. Para kerubim itu juga menyambut orang-orang percaya untuk masuk lagi ke dalam taman yang Tuhan ciptakan sesuai dengan yang Dia inginkan. Berbicara juga tentang pohon dan sungai, ya, tentang pohon dan sungai dalam Wahyu juga. Lalu ada tentang di Genesis itu bicara tentang suami dan istri, kalau di dalam Wahyu berbicara tentang anak domba Allah dan mempelainya. Hal-hal yang kontras juga dapat terlihat dalam Kejadian 1 sampai 3 dan Wahyu 20 sampai 22. Di awal dan akhir kita bisa melihat satu kelengkapan keutuhan dimulai dan ditutup dengan begitu sempurna dan luar biasa. Ya, begitu luar biasanya Alkitab ketika kita mempelajarinya dari sudut pandang yang besar. Nah, kita juga bisa melihat ya bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru sebagai satu kesatuan yang utuh. Kalau dalam buku What the Bible is All About, tulisan dari Henriette Simmers ini ya dikatakan bahwa perjanjian lama itu adalah fondasi, sedangkan perjanjian baru itu adalah bangunan di atasnya. Tidak, kalau misalnya tidak ada fondasi, percuma juga kan ada bangunan di atasnya. Dan kalau ada bangunan tanpa ada fondasi juga tidak mungkin. Ya, dalam perjanjian baru terkandung perjanjian lama. Perjanjian lama dijelaskan di dalam perjanjian baru. Perjanjian baru tersamarkan di dalam perjanjian lama, tetapi perjanjian lama dipatenkan di dalam perjanjian baru. Dan di dalam bagian ini Bapak Ibu Saudara sekalian bisa melihat seberapa banyak ya perjanjian baru mengutip bagian-bagian dari perjanjian lama yang menyatakan bahwa apa yang sudah dikatakan dalam perjanjian lama digenapi di dalam perjanjian baru. Ini adalah satu keutuhan, ya, satu hal yang tidak dapat dipisahkan ketika kita mempelajari firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini menjadi buku yang tertulis dalam sejarah. Ya, kita bisa buku yang tertulis dalam sejarah ini kita bisa melihat dari perkembangan bahasanya, kemajuan terjemahannya, berbagai versi terpelihara sampai hari ini, dan juga sampai saat ini kita bisa menikmatinya dalam bahasa Indonesia. Kalau melihat perkembangan bahasa asli sampai sekarang, ya, bahasa pertama Alkitab itu ditulis dalam bahasa Ibrani dan bahasa Aram. Lalu perjanjian baru itu ditulis dalam bahasa Yunani. Lalu dalam perkembangan sejarahnya, ya, perjanjian lama akhirnya juga diterjemahkan menjadi bahasa Yunani atau biasa disebut dengan versi Septuaginta. Dan sampai hari ini dari 3 bahasa berkembang menjadi lebih dari 2000 bahasa. Luar biasa. Ini adalah kemajuan penerjemahan Alkitab dari dari ketika belum ada penerjemahan sampai saat ini.
kita bisa melihat perjalanan yang luar biasa ya. Ada rentang tahun sampai saat ini ya, dan sudah ada lebih dari 2.000 terjemahan Alkitab yang sudah diterjemahkan. Kalau di Indonesia tuh ada lebih dari 100 suku di Indonesia dalam penerjemahan Alkitab. Dan kita bisa melihat dalam bagian ini untuk versi-versi terjemahan ya, ada dua pendekatan ketika Alkitab diterjemahkan, yaitu secara literal, kata per kata, dan juga ada yang secara ide demi ide. Dan ini adalah perkembangan dari versi-versi Alkitab. Ada yang secara literal itu diterjemahkan biasanya disebut dengan interlinear ya. Lalu juga ada KJV di situ, lalu juga ada yang ide, setiap ide juga ada di dalam versi-versi seperti misalnya ada easy reading version ERV, dan hampir semua ya, beberapa versi ini juga bisa didapatkan baik di Alkitab Sabda maupun ada di software Sabda ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian juga bisa melihat berbagai versinya di situ. Bagaimana dengan Indonesia? Inilah sejarah Alkitab di Indonesia. Dari rentang tahun 1629 ketika kitab Perjanjian Baru ketika kitab pertama diterjemahkan, yaitu kitab Markus pada tahun 1629. Lalu 1658 seluruh Perjanjian Baru selesai diterjemahkan. Lalu terus maju ke tahun 1733, yaitu seluruh Perjanjian Lama selesai diterjemahkan, ya. Dan pada tahun 1800 sampai saat ini, ya, kita bisa melihat terus berkembang dalam berbagai macam versi. Ya, berbagai lembaga-lembaga yang menerjemahkan Alkitab, ya, Tuhan berikan bagi bangsa kita supaya Alkitab bisa lebih lagi dipelajari oleh banyak orang, bisa diakses oleh lebih banyak orang, sehingga surat cinta Allah ini bisa juga menjadi berkat bagi Indonesia. Ya, bersyukur sekali ya. Saya selalu teringat sharing dari teman saya, dia mengalami satu masa yang sangat berat di dalam hidupnya. Dan ketika saat itu kayaknya acara Thanksgiving ya di kantor, dia berkata, satu hal yang ingin saya syukuri dalam hidup ini adalah berterima kasih kepada Tuhan untuk setiap para penerjemah Alkitab. Kalau Alkitab tidak diterjemahkan dari bahasa asli sampai sekarang menjadi bahasa Indonesia, saya tidak akan mengetahui bagaimana Tuhan mengasihi saya. Ya, agak emosional ketika di bagian ini ya. Bersyukur karena Tuhan menjaga firman-Nya bukan hanya untuk orang Israel, tetapi untuk kita, untuk gerejanya, bahkan untuk kita di Indonesia. Ini keunikan lainnya yang perlu kita ketahui, ya, bahwa Alkitab ini adalah buku yang terlaris sepanjang masa. Ada lebih dari 5 miliar kopi yang sudah terjual, ya, tidak ada yang bisa menyaingi penjualannya. Buku ini juga adalah buku yang paling banyak diterjemahkan. Buku ini juga yang paling berdampak dalam sejarah. Dari beberapa referensi yang saya baca selalu disebutkan bahwa Alkitablah yang membawa peradaban budaya Barat dari budaya barbar menjadi peradaban yang maju. Dan buku Alkitab ini yang mendasari perkembangan ilmu filsafat di dunia. Buku ini yang bisa menimbulkan kontroversi atau membangkitkan iman kita. Dan buku ini adalah buku yang berasal dari Tuhan agar manusia mengenal Dia. Wah, luar biasa ya. Kita sampai pada penutup, tetapi ini bukan langkah selesai untuk belajar panorama Alkitab. Tapi paling tidak dari hal yang kita pelajari hari ini adalah keseluruhan Alkitab dibangun berdasarkan dan berpusat pada kisah Kristus dan janjinya akan hidup yang kekal bagi manusia. Apakah berhenti sampai di sini? Jangan puas. Ketika kita belajar tentang panorama, kita seperti hanya melihat dari atas. Kita perlu turun, ya, setelah kita melihat gambaran besarnya, kita perlu turun untuk menyentuh sungai, merasakan airnya, untuk mencari tahu apa sih yang ada di dalam tanah, ya, menggali kedalamannya lebih lagi. Ya, lakukanlah itu. Dan dengan cara, kalau kita lihat minggu lalu kita sudah dapat seminar tentang Bible Intake, ya. Itu adalah salah satu cara untuk kita bisa menggali lebih dalam firman Tuhan. Ya, untuk kita belajar firman Tuhan secara utuh. Dan jangan lupa ceritakan pengalaman Anda dengan kasih-Nya dalam firman Tuhan ini. Ya. Dan kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Selamat menikmati kisah kasih abadi dari Allah. Tuhan Yesus memberkati.